Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Iya bos. Cu alami dan tidak terkendali menghela nafas tak berdaya. Semua orang di sini ingin mengupas kulit anjing dari 9 kaisar abadi. Tapi tidak mungkin. Ini adalah 9 kaisar abadi surgawi, dan kita hanya boneka catur yang menghormati dunia dewa Siyuan dan dunia dewa yang kacau. Aduh, saya mendengar bahwa 9 kaisar abadi terakhir baik hati, tetapi dia terluka oleh anjingnya sendiri. Jika dia memerintah negeri dongeng 9 surga, bagaimana kita bisa direduksi menjadi keadaan seperti itu? Saya juga mendengar bahwa dalam analisis terakhir, itu karena Hongmeng, dewa tertinggi, mati muda. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu, katakan padaku. Chu Xiaosa berkata, bos, Anda adalah seorang abadi. Semua orang tahu bahwa tertinggi Hongmeng terluka parah oleh kekacauan dan tertinggi Siyuan. Sebelum orang tuanya jatuh, pesawat fana kita tidak bisa terbang. Dia murah hati dan setuju bahwa biksu fana kita bisa terbang. Cu alami dan tidak terkendali menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bos, jika saja Hongmeng tertinggi masih hidup, kita bisa berlatih di dunia peri dengan nyaman. Sialan, aku tahu dunia peri adalah hantu seperti itu. Aku mungkin juga jujur dan menikmati kehidupan yang lebih baik di daratan Suantian. Tan Yun menepuk bahu Cu yang alami dan tidak terkendali dan berkata dengan suara yang dalam, jangan berkecil hati. Kita akan pergi dari sini suatu hari nanti dan melihat matahari lagi. Yah, aku harap begitu. Cu alami dan tak terkendali menghela nafas. Jika dia tahu bahwa pemuda berjubah ungu yang berdiri di depannya adalah reinkarnasi dari Hongmeng, dia akan terpana. Tan Yun tersenyum dan berkata, baiklah, ayo pergi. Ayo pergi ke kota yang ditinggalkan dan lihat apakah ada sumber daya budidaya yang bagus. Bos, aku tidak bisa pergi. Cu alami dan tidak terkendali menggantung kepalanya dan tersesat. Pedang Tan Yun mengerutkan kening. Karena ini adalah kota yang dibangun oleh yang kuat di antara kelas bawah, mengapa kamu tidak bisa pergi? Cu alami dan tidak terkendali marah dan berkata, meskipun kota yang ditinggalkan dibangun oleh orang-orang kuat kita yang lebih rendah, penguasa kota benar-benar bukan hal yang baik. Dalam keadaan normal, hanya 100 keping batu abadi yang lebih rendah yang dibutuhkan untuk pil keabadian yang lebih rendah, tapi tahukah Anda? Hanya dibutuhkan 300 keping batu abadi yang lebih rendah untuk memasuki kota. Selain itu, menurut aturan kota yang ditetapkan oleh tuan kota, 300 batu abadi yang lebih rendah hanya biaya memasuki kota. Jika Anda tinggal di dalamnya selama sehari, Anda membutuhkan 100 batu abadi yang lebih rendah, 3.000 sebulan. Hanya setelah membayar batu abadi mereka dapat dilindungi di kota. Tanpa batu abadi, mereka tidak bisa memasuki kota sama sekali. Jika kamu membayar 300 batu abadi setelah memasuki kota, kamu hanya bisa tinggal selama 3 hari. Jika kamu belum meninggalkan kota, harganya akan berlipat ganda. Apa perbedaan antara perampokan dan perampokan sialan ini? Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, apakah tidak ada tempat lain untuk memiliki kota persegi kecuali kota yang ditinggalkan? Ya, ada, dan masih banyak lagi. Cu alami dan tidak terkendali menghela nafas, namun, karena orang-orang tingkat rendah kami, orang-orang berbakat dalam 4 seni dan susunan, senjata, dan jimat telah berlindung di kota yang ditinggalkan untuk melindungi hidup mereka, sehingga dalam kota-kota itu, apakah itu pil, senjata ajaib, obat ajaib, semua jenis bahan alami dan harta bumi tidak lengkap, dan tingkat produknya tidak tinggi. Tiba-tiba, Cu alami dan tak terkendali memikirkan sesuatu. Matanya berbinar dan berkata, bos, saya tiba-tiba teringat bahwa sebuah kota besar baru saja dibangun di kota yang ditinggalkan, 80 juta mil peri di utara. Dikatakan bahwa penguasa kota adalah bawahan kita. Kultivasinya tidak terduga. Lebih penting lagi, tuan kota mendengar bahwa dia masih cantik luar biasa. Tutut, sungguh menakjubkan. Seorang wanita menciptakan kota besar untuk bersaing dengan kota yang ditinggalkan dan 9 kota besar orang-orang superior. Benar-benar seorang wanita siapa yang tidak membiarkan seorang pria. Dari sudut pandang adikku, kamu bisa membunuh yang kuat level 5 dengan menghukum level 1 di negeri dongeng.
Jika kamu pergi ke seleksi, kamu pasti akan menjadi prajurit di kota. Mencium pidato itu, Tan Yun cerah di depannya, bisakah ada sumber daya kultivasi di dalamnya? Dikatakan ada. Cu alami dan tidak terkendali segera datang ke roh. Bos, mengapa kita tidak mengambil kesempatan? Saya pernah mendengar bahwa siapapun yang dapat dipilih sebagai prajurit abadi kota abadi Suanyuan dapat pindah dengan anggota keluarganya. Hei, bos, jika kamu bisa memilih untuk masuk, adik laki-laki itu bisa mengikutimu. Kamu tidak perlu bersembunyi di luar lagi. Setelah mendengarkan, Tan Yun jelas sedikit tergerak. Yah, kamu mungkin juga mendapatkan keberuntunganmu. Mungkin kamu bisa mendapatkan keberuntungan besar. Apakah kamu ingin sembuh sebelum pergi? Mendengar pidato itu, Cu yang alami dan tidak terkendali berkata dengan acuh tak acuh, luka kulit tidak menghalangi, bos. Penting bagi kita untuk bergegas. Kapan saja di luar, kita dapat bertemu roh jahat dari atasan dan bawahan. Kamu tidak tahu, adikku. Aku. Tan Yun tersenyum, baiklah, ayo pergi. Apa namamu Chengchi? Sepertinya itu disebut kota abadi Suanyuan. Chu Xiaowan Restrain hehe tersenyum, diperkirakan itu adalah keindahan besar dari Master Kota, dan nama keluarganya adalah Suanyuan. Kemudian, Tan Yun dan Chu secara alami dan tidak terkendali bertanya tentang segala macam hal di tanah terlantar saat terbang. Tan Yun belajar dari mulutnya bahwa di antara tanah terlantar yang luas, budidaya tertinggi harus menjadi ranah kaisar dan manusia. Adapun apakah ada orang yang kuat di ranah kaisar, Cu yang alami dan tidak terkendali belum pernah mendengarnya. Selain itu, banyak orang menghukum negeri dongeng seperti anjing, dan hanya sedikit orang yang memperbaiki negeri dongeng. Lagi pula, di tanah terlantar, 99% dari area tersebut, roh peri langit dan bumi yang tipis adalah keji, ditambah dengan kelangkaan sumber daya budidaya, yang menyebabkan banyak orang berbakat yang tidak memiliki bakat, pemahaman, dan kualifikasi, tetapi melakukannya tidak memiliki sumber daya budidaya. Sekarang mereka masih tinggal di negeri dongeng hukuman. Saat Tan Yun memasuki negeri dongeng, kecepatan terbangnya mencapai 5 juta mil per sehari. Meskipun Cu alami dan tidak terkendali adalah tingkat keempat negeri dongeng, kecepatan perjalanan harian hanya 2 juta mil per. Selama penerbangan, Tan Yun hanya terbang dengan Cu alami dan tidak terkendali di satu tangan. Kecepatan kilat membuat Cu alami dan tidak terkendali sangat bersemangat. Dalam hati Cu yang alami dan tidak terkendali, bosnya terlalu memberontak. Kecepatannya sebanding dengan yang kuat dari kelas 8, bahkan kelas 9 dan kelas 10 di negeri ajaib. Waktu mengalir. Tan Yun butuh sebulan penuh untuk terbang keluar dari gurun dengan Cu alami dan tidak terkendali dan masuk ke hutan lebat. Saudara-saudara, ada lemak datang, ayo. Tiba-tiba, suara gembira datang dari hutan yang luas. Wosh, wosh. Pada saat berikutnya, 30 makhluk abadi bangkit dari hutan dan mengepung Tan Yun. Di antara 30, ada 3 orang tua, dan sisanya adalah orang parubaya. Tan Yun melihat sekilas bahwa 20 dari mereka dihukum oleh level 4, 5 oleh level 5, 4 oleh level 6, dan 1 dihukum oleh level 7. Hahaha, aku harus jadi siapa? Ternyata adik yang cerdas dan berbudi luhur. Pria berusia 60 tahun, yang dipimpin olehnya, memberitahu Chu Xiao tanpa menahan diri dengan jahat, tahun lalu, jika anak laki-lakimu tidak memiliki pesona peri terbang untuk membuatmu cepat, jika tidak, bisakah kamu melarikan diri? Pada saat ini, Tan Yun melonggarkan Cu alami dan tidak terkendali, berdiri di udara, dan melirik pria tua yang menuju dengan penuh minat, siapa yang menurutmu gemuk? Tentu saja itu kamu. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, Anda menghukum negeri dongeng untuk satu perintah, tetapi kecepatan penerbangan Anda lebih cepat dari saya. Ayo, jimat peri apa yang Anda gunakan? Selama kamu memberikannya kepadaku, aku mungkin akan memberimu sedikit kehidupan jika aku puas. Adapun kehidupan alami dan tak terkendali Cu, aku akan memutuskan. Mendengar pidato itu, Cu memandang lelaki tua itu dengan cerdas, tertawa lebih jelek daripada menangis. Zhang Sangxian, jangan katakan apa-apa, jangan berkelahi dan bunuh. Zhang Sangxian, aku punya hal yang baik di sini. Aku ingin berbakti padamu. Aku jamin kepuasanmu. Setelah mendengarkan, lelaki tua itu menantikan, katakan, apa yang bagus?
Hal baiknya adalah, Cu alami dan tidak terkendali berkata dengan suara keras, "Persetan denganmu." Begitu suara itu jatuh, Cu yang alami dan tidak terkendali mengeluarkan jimat peri api tingkat rendah dan melemparkannya ke udara. Tiba-tiba, api setinggi 1000 kaki menyelimuti kedua makhluk abadi di tingkat keempat negeri dongeng di sebelah kiri. Ah, tolong! Kedua makhluk abadi itu langsung terbakar abis. "Bos, ayo lari!" Cu Xiaosa menarik Tan Yun. Ketika dia ingin lari untuk hidupnya, dia tidak bisa menarik Tan Yun. "Apa yang ingin kamu hindari? Aku ingin berbicara tentang hidup dengannya." Tan Yun membalikkan tangannya dan menyeret Cu secara alami dan tidak terkendali ke udara. Cu alami dan tidak terkendali akan menangis, "Bos. Anda tidak boleh impulsif. Anda tahu, orang bermarga Zhang ini sedang menghukum level 7 di negeri ajaib. Sudah berakhir. Sekarang kamu tidak bisa melarikan diri jika kamu ingin melarikan diri. Waktu yang tepat untuk melarikan diri dicetuskan oleh bos." Setelah itu, Cu menjadi alami dan tidak terkendali, dengan wajah putus asa. Namun, kalimat Tan Yun selanjutnya membuat sudut mulutnya tersentak. Tapi Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Apakah sangat kuat untuk menghukum 7 langkah di negeri ajaib? Aku akan pergi." Cu yang alami dan tidak terkendali gemetar ketakutan dan berkata dengan suara yang sedikit menangis, "Bos, jangan bercanda, kan? Kamu hanya level pertama. Bisakah kamu melakukan level ke-7 di negeri dongeng ketika kamu dipaksa oleh ternak? Ini sudah berakhir. Sayangnya, hidupku yang alami dan tidak terkendali akan segera berakhir hari ini." Pada saat ini, lelaki tua itu meraung, "Cu alami dan tidak terkendali, Anda berani membunuh 2 bawahan saya. Jika saya tidak membuat Anda frustrasi hari ini, saya tidak akan bernama Zhang." Pada saat ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Orang tua, dia adalah adik laki-lakiku. Kemarilah ke sini dan coba aku." Dipermalukan oleh makhluk abadi kelas 1 negeri dongeng, hidung lelaki tua itu hampir bengkok. Dia memerintahkan 27 dewa, "Bunuh semut mol ini untukku." "Ya, bawahanku." 27 makhluk abadi menjawab, memegang pedang peri dan membunuh Tan Yun di udara secepat mungkin. Cu Xiaosa sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya dan diam-diam mengatakan bahwa ketika dia mati muda, tiba-tiba ada teriakan. Dia tiba-tiba membuka matanya dan adegan yang mengejutkannya terjadi. Wosh, wosh, bang bang. Tapi melihat Tan Yun, tubuhnya seperti hantu, berputar-putar di atas hutan. Bang bang. Dalam suara tumpul yang cepat dan menakutkan, makhluk abadi yang dibunuh oleh Tan Yun berubah menjadi kabut darah dan mati berkeping-keping. Ketika jiwa abadi dari orang-orang ini dan janin di kolam roh baru saja keluar dari tubuh, mereka ditampar oleh Tan Yun di udara, yang membuat abu terbang musnah. Gulu-gulu. Cu alami dan tidak terkendali menelan ludahnya dan berkata dengan suara gemetar, "Ya Tuhan. Bos, kamu akan menghukum yang kuat dari level 4, level 5 dan level 6 di negeri ajaib. Bunuh setiap menit." Cu Xiaosa merasa benar-benar berantakan. Dia berpikir bahwa Tan Yunding dapat bersaing dengan urutan ke-6 abadi di negeri dongeng, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa bosnya akan begitu kuat. Kamu sama sekali tidak menghukum negeri dongeng. Kamu pasti menyembunyikan kekuatanmu. Orang tua yang menghukum level 7 di negeri ajaib ketakutan. Dia sama sekali tidak ingin terlibat dengan Tan Yun. Dia berbalik di udara dan ingin melarikan diri. "Orang tua, jika kamu tidak bisa membunuh seseorang, kamu ingin melarikan diri." Tan Yun berkata dengan dingin, "Bisakah kamu melarikan diri?" Sebelum suara itu jatuh, Tan Yunhua berubah menjadi bayangan sisa, dengan cepat menyapu kehampaan, langsung muncul di belakang lelaki tua yang melarikan diri, dan memukul punggung lelaki tua itu dengan kepalan lembut. Orang tua itu tidak punya waktu untuk menanggapi kecepatan Tan Yun. Bang! Punggung lelaki tua itu runtuh, mulutnya menyembur darah, jatuh ke dalam kehampaan dan jatuh ke hutan. Orang tua itu berdarah dari 7 lubangnya dan mengejang di tanah. Dia memohon dengan lemah, "Jangan bunuh generasi muda tahu itu salah. Aku akan memberimu semua batu abadi. Maafkan aku." Di hadapan Banding, Tan Yun acuh tak acuh, "Alasan mengapa Anda belum mati adalah karena saya pikir tangan saya kotor ketika saya membunuh Anda. Alami dan tidak terkendali, bukankah dia ingin membunuhmu? Kamu pergi dan bunuh dia."
Di atas hutan, Chu, yang datang perlahan, menatap Tan Yun, terbang ke bawah dan menunggangi lelaki tua itu. Pop-pop. Chu alami dan tidak terkendali meraih kerah lelaki tua itu di tangan kirinya dan menamparkan wajah lelaki tua itu dengan tangan kanannya. Kamu spesial. Jika bukan karena kakekmu yang alami dan tidak terkendali, hidupku akan luar biasa dan akan ada rune abadi yang melarikan diri, jika tidak, kamu akan membunuhku. Chu alami dan tidak terkendali merokok dan melolong. Setelah lelaki tua itu tidak bisa dikenali lagi, dia bangkit dan menikamkan pedang ke tengkorak lelaki tua itu. Jiwa abadi lelaki tua itu dan janin hukuman dihancurkan sebelum mereka terbang keluar dari kepalanya. Kemudian, Cucik melepas cincin peri di jari pria tua itu dan menyimpan cincin peri pria lain. Setelah beberapa penghitungan, Chu terbang ke Tan Yun dan berkata dengan penuh semangat, "Bos, kami kaya. Ada 3.000 batu abadi yang lebih rendah. Tidak hanya itu, tetapi juga 600 batu abadi menengah. Berkembang, benar-benar berkembang." Tan Yun tahu bahwa kekuatan abadi yang terkandung dalam batu abadi kelas bawah cukup tidak teratur, sedangkan kekuatan abadi di batu abadi kelas menengah jauh lebih murni. Dewa dapat digunakan untuk menyerap kultivasi. Karena itu, Chu yang alami dan tidak terkendali akan sangat bersemangat. "Bos, dengan begitu banyak batu abadi, kita dapat membeli pil untuk menghukum makhluk abadi." Chu alami dan tak terkendali dengan penuh semangat menyerahkan cincin abadi yang berisi semua barang rampasan kepada Tan Yun. Setelah Tan Yun menerima cincin abadi, dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak peduli dengan Anda. Saya akan mengikuti saya di masa depan dan memastikan Anda mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan." Chu alami dan tidak terkendali memutar matanya dan mengangguk seolah-olah dia percaya atau tidak. "Tidak percaya. Sedikit." Chu Xiao-Xiao berkata sambil tersenyum. Tan Yun tidak menjawab lagi, jadi dia mengambil Chu alami dan tidak terkendali dan terus terbang ke kota abadi Suanyuan. Dalam perjalanan, Chu melihat ke depan dan berkata, "Bos, apa yang Anda ketahui tentang 4 keterampilan? Apa yang kamu lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan ini?" "Bos, Anda tidak tahu. Perintah perekrutan yang dikeluarkan oleh kota abadi Suanyuan dan aturan untuk memilih tentara mengatakan bahwa jika Anda tahu lebih banyak tentang salah satu keterampilan dan susunan, senjata, dan jimat, Anda dapat memasuki kota abadi Suanyuan untuk pelajaran lanjutan. Pada saat itu, akan ada guru abadi yang sangat berprestasi, bahkan guru terhormat yang abadi." Selanjutnya, Chu Xiaowan Restrain memberitahu Tan Yun secara rinci tentang pemilihan. Tan Yun bertanya, "Ceritakan padaku tentang pesanan Xiaoxian." Chu alami dan tidak terkendali tercengang. "Bos, itu tidak ada hubungannya denganmu. Biarkan Anda berkata, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak omong kosong?" Tan Yun memarahi sambil tersenyum. "Ya, adik." Chu alami dan tidak terkendali membalikkan punggungnya seperti pelari, menurut urutan perekrutan, apakah itu Master Arai Abadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, atau suci, Master Pil Abadi dan Master Instrumen Abadi, Anda bisa berikan prioritas untuk memilih dan memasuki kota abadi Suanyuan untuk berlindung. Tapi setelah masuk, kamu harus mematuhi perintah Xian Cheng tingkat tinggi. Tentu saja, kamu akan mendapatkan hadiah yang kaya. Selain itu, kultivasi adalah orang yang mempraktikkan negeri dongeng. Begitu dia memasuki kota abadi Suanyuan, dia akan ditunjuk sebagai wakil jenderal dan memimpin 10.000 tentara abadi. Namun, dikatakan bahwa itu bukan pekerjaan yang baik untuk sering membawa tentara abadi masuk negeri dongeng untuk bertarung dengan musuh. Tentu saja, gaji bulanannya sangat besar. Adapun prajurit abadi yang dipilih, mereka harus bergegas maju dan kehilangan nyawa mereka. Mendengar pidato itu, Tan Yun berpikir dan berkata, "Lihatlah situasinya saat itu. Sebenarnya, saya hanya ingin menjadi penjaga toko, menjual pil, senjata ajaib, jimat, dan susunan." "Bos, kamu sangat lucu." Chu Xiaosa tidak bisa menahan tawa, tidak ada kekurangan bahan untuk memperbaiki pil dan peralatan di tempat yang ditinggalkan ini, tetapi tidak banyak orang yang bisa memperbaiki pil dan peralatan sama sekali. Bahkan jika kamu diizinkan membuka toko di Suanyuan Xiancheng, kita harus memiliki sumber barang, bukan? Jika Anda tidak tahu Master Xiandan, Master Xianzhen, Master Xianqi dan Master Xianfu, Anda tidak bisa mendapatkan sumber barang.
Apa yang bisa Anda jual tanpa sumber barang? Selain itu, tuan-tuan ini berada di bawah kendali Tuan Kota Abadi Xuanyuan. Mengapa orang harus memberi kita sumber barang? Tan Yun tersenyum dan tidak menjawab. Bos, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu terlalu banyak bicara. Tan Yun memainkan teka-teki dan berkata sambil tersenyum, Anda tidak perlu khawatir tentang sumber barang. Selama ada bahan, semuanya akan ada di sana. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan untuk membuka toko di Kota Abadi Xuanyuan dan mendapatkan sumber daya budidaya yang besar. Adapun cara mendapatkan sumber daya, Tan Yun punya rencana. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Kota Abadi Xuanyuan. Kota peri Xuanyuan meliputi area seluas 50 juta mil peri. Itu terletak di dataran Xuanyuan yang tak berujung. Dari kejauhan, itu seperti binatang feris raksasa yang merangkak di tanah. Hanya tembok kota, tingginya 10.000 kaki. Di pusat kota peri Xuanyuan, ada 98 gunung peri, yang tertinggi adalah Gunung Suci Xuanyuan. Dikatakan bahwa Tuan Kota Xuanyuan hari ini tinggal di kuil Gunung Suci. Para tetua dan pejabat tinggi kota Xuanyuan tinggal di 97 subpuncak. Selain itu, di Gunung Suci Xuanyuan dan 97 subpuncak, ada produk langit dan bumi, Xiankuan. Musim semi peri turun dari puncak setiap puncak peri seperti air terjun, dan akhirnya menyelimuti seluruh kota peri Xuanyuan. Alasan mengapa roh abadi tidak bocor di luar kota abadi Xuanyuan adalah karena seluruh kota abadi diselimuti oleh susunan perlindungan kota. Tentu saja, tidak ada keraguan bahwa semakin dekat Anda dengan 98 puncak peri, semakin kuat roh peri surga dan bumi. Satu langkah ke kota peri, satu langkah keluar dari kota peri, sesuram mungkin. Desas-desus yang tersebar di tanah terlantar ini adalah gambaran sebenarnya dari kota peri Xuanyuan dan di luar kota. Karena ketika Anda melangkah ke kota abadi Xuanyuan, Anda akan merasakan ki abadi surga dan bumi yang menembus hati Anda. Jika Anda meninggalkan kota abadi Xuanyuan, banyak orang akan merasa tanpa cinta. Tidak ada keraguan bahwa kota abadi Xuanyuan adalah tempat diberkati yang luar biasa. Ini adalah tempat yang ingin dimasuki oleh banyak makhluk abadi rendahan. Bagaimanapun, kota abadi Xuanyuan memiliki area terbatas, jadi tidak mungkin bagi semua makhluk abadi untuk berlatih. Karena itu, ada masalah pemilihan. Saat ini, di luar gerbang megah kota abadi Xuanyuan, di dataran berumput, ada lautan manusia, ramai, dan setidaknya puluhan juta makhluk abadi. Suara mendesing. Sekelompok cahaya ungu dan sekelompok cahaya hitam jatuh dari langit dan jatuh ke kerumunan. Mereka berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu dan Chu berjubah hitam. Sekilas, Tan Yun melihat makhluk abadi di negeri dongeng. Kebanyakan dari mereka adalah abadi di bawah level 6 di negeri dongeng. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan tantangan Leapfrog dan datang untuk berpartisipasi dalam seleksi, sementara yang lain hanya menonton kegembiraan. Tentu saja, ada banyak orang yang datang untuk mencari target. Tetapi di antara makhluk abadi ini, hanya satu yang sangat menarik perhatian. Ini Tan Yun, bukan yang lain. Karena puluhan juta keabadian, hanya Tan Yun yang merupakan hukuman tingkat pertama di negeri ajaib. Antara lain, kultivasi terendah juga merupakan hukuman tingkat ketiga di negeri ajaib. Adapun abadi seperti Tan Yun yang hanya menghukum abadi kelas 1 di negeri dongeng, termasuk abadi kelas 2, mereka pada dasarnya bersembunyi di tempat tertentu, memuntahkan langit tipis dan ki abadi bumi dan berlatih. Mereka tidak berani keluar dan berdiri. Mereka sangat takut bahwa mereka akan dibunuh oleh dewa superior segera setelah mereka keluar. Kamu semut mol kelas 1 di negeri dongeng, menjauhlah dariku dan jangan menghalangi pandanganku. Sebuah dalam yang tidak sabar diperkenalkan ke telinga Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening dan berbalik perlahan. Dia melihat seorang pemuda yang menghukum level 6 negeri dongeng, menatap dirinya dengan jari kaki yang tinggi. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Chu Xiaoan Restrain berkata sambil tersenyum, "Bosku, mengapa kamu menghalanginya? Keluar dari sini untuk kakekmu yang tampan." Kata-kata Chu yang alami dan tidak terkendali, tiba-tiba mengecilkan lehernya, tetapi mendapati bahwa Tan Yun Zeng memandang dirinya sendiri dengan tidak senang. "Bos, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah?"
Chu Xiaowan Restrain sangat takut menyebabkan masalah pada Tan Yun, yang membuat Tan Yun tidak senang. Dia bertanya dengan cepat dan hati-hati. Pada saat ini, pemuda itu dipermalukan oleh Chu secara alami dan tidak terkendali. Tiba-tiba, matanya mengungkapkan kesempatan membunuh yang tersembunyi. Kamu ingin mati? Tanpa menunggu pemuda itu, Tan Yun memandang Chu alami dan tidak terkendali dan berkata dengan lemah, apa yang kita takutkan di tempat yang ditinggalkan ini tanpa aturan peri. Dia melecehkanku, dan sekarang dia tergerak untuk membunuhmu. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi begitu saja? Kamu sangat mendominasi, bos. Tapi maksudmu, sebelum suara alami dan tak terkendali Chu jatuh, Tan Yun masih berkata dengan lemah, maksudku sangat sederhana, yaitu kematian. Sebelum kata-kata itu jatuh, Tan Yun tiba-tiba menamparkan wajah pemuda itu. Bang! Dengan suara keras, seluruh kepala pemuda itu hancur. Menghadapi adegan ini, makhluk abadi di sekitarnya terkejut dan menatap Tan Yun satu demi satu. Mereka memiliki pandangan yang sama tentang pembunuhan Tan Yun. Namun, mereka terkejut menemukan bahwa Tan Yun sedang menghukum negeri dongeng. Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan. Dalam pandangan mereka, Tan Yun, yang dapat membunuh hukuman tingkat ke-6 di negeri ajaib, harus memainkan peran babi dan memakan harimau, bukan hukuman tingkat pertama di negeri ajaib. Jadi, gerbang abadi di sekitar Tan Yun memandang Tan Yun, dan matanya menunjukkan warna ketakutan dari lubuk hatinya. Lihat, Laksamana Xuanyuan yang bertanggung jawab atas seleksi muncul. Kemudian seseorang di antara kerumunan berteriak dengan penuh semangat. Tan Yun memalingkan muka, tetapi melihat bahwa menara kota itu kosong, tetapi sekarang ada seorang lelaki tua berusia 60-an yang mengenakan baju besi putih. Murid Tan Yun menyusut sedikit dan menangkap baju besi lelaki tua itu dengan jelas, penuh goresan. Tan Yun tahu bahwa ini adalah orang yang telah berpartisipasi dalam perang yang tak terhitung jumlahnya dan ditinggalkan di baju besinya oleh musuh dengan senjata. Aku pernah melihat Xuanyuan abadi. Puluhan juta makhluk abadi membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua itu. Namun, kata-kata Jenderal Xuanyuan selanjutnya membuat para dewa yang hadir yang awalnya siap untuk berpartisipasi dalam pemilihan tenggelam di hati mereka. Di menara, Xuanyuan Haokong melihat ke bawah ke semua abadi, dan berkata, Tuan-tuan, area kota abadi Xuanyuan terbatas, dan kapasitas abadi juga terbatas. Sayangnya, saat ini, ada cukup banyak tentara abadi di kota abadi Xuanyuan. Perekrutan akan ditangguhkan sementara. Jika Anda merekrut lagi di masa depan, Anda dipersilakan untuk berpartisipasi dalam seleksi. Mendengar pidato itu, orang secara alami mengatakan ya satu demi satu, dan tidak berani memiliki ketidakpuasan. Chu Xiaowan Restrain bergegas menyampaikan pesan kepada Tan Yun dan berkata, aku akan pergi. Apa yang bos lakukan? Kami tidak pergi ke sana untuk apa-apa. Tan Yun memejamkan mata dan berkhotbah kepada Chu secara alami dan tidak terkendali. Jangan khawatir, biarkan aku berpikir. Sekarang saya telah menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi, apakah saya akan berhenti? Saya tetap harus masuk. Mendengar pidatonya, Chu yang alami dan tidak terkendali bergumam di dalam hatinya, bosnya terlalu sombong. Orang tidak merekrutnya, bagaimana dia bisa masuk hukum? Chu Xiaosa hanya mengeluh di dalam hatinya. Dia memberinya 100 keberanian dan tidak berani mengatakannya. Dia khawatir Tan Yun akan menendangnya dengan kakinya. Ketika Tan Yun berpikir, dia berhenti dan berdiri di Haokong Xuanyuan di lantai atas. Lang berkata, tentu saja, jika ada peri negeri dongeng di antara kamu, kamu dapat segera memasuki kota. Ketika Xuanyuan Haokong berbicara, matanya menunjukkan ekspresi kekecewaan. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa tidak satu pun dari 10 juta makhluk abadi adalah negeri dongeng. Karena dia tidak melakukannya, tujuan yang juga dia katakan adalah untuk memberitahu para peri alam peri pemurnian laten dari puluhan juta orang yang akan pergi. Selamat datang para peri negeri peri yang halus untuk berlindung di kota abadi Xuanyuan. Xuanyuan Haokong menghela nafas dan berkata, selain itu, bahkan jika Anda hanya Master Arai abadi tingkat bawah, Master Instrumen abadi, Master Pil abadi dan Master Jimat abadi, Anda dapat segera memasuki kota. Mendengar pidato itu, puluhan juta makhluk abadi masih bungkam. Gunakan waktumu. Xuanyuan Hao tidak mengatakan apa-apa,
tiba-tiba tampak bermartabat dan berkata tanpa ragu, "Saya akan tahu bahwa banyak dari Anda ingin merampok orang lain sementara ada banyak orang hari ini. Aku akan menjelaskannya, tetapi jika siapapun yang datang ke sini terbunuh dalam perjalanan keluar dari kota abadi Xuanyuan, si pembunuh akan mengirim seseorang untuk membunuhnya." "Saya mengerti." Kerumunan menjawab satu demi satu dan mulai membubung ke langit. Dalam sekejap mata, hanya Tan Yun dan Chu Cik yang tersisa di bawah gerbang. Alis putih kosong Xuanyuan Hao bergetar, "Mengapa kalian berdua tidak pergi?" Ini. Ketika Chu alami dan tidak terkendali gemetar, Tan Yun membuka matanya, menatap menara kota dan berkata dengan kedua tangan, "Generasi muda Tan Yun, saya telah melihat Xuanyuan pergi ke surga. Saya menantang Anda untuk mengizinkan saya membuka toko di kota Anda." Mendengar pidato itu, Xuanyuan Haokong tersenyum dan berkata, "Orang kecil, menurutmu di mana kota abadi Xuanyuan? Datanglah jika kamu mau. Jangan bicara tentangmu. Ada begitu banyak orang yang ingin membuka toko di kota abadi Xuanyuan di tanah terlantar. Mengapa kamu harus menjadi orang kelas 1 di negeri dongeng?" Ketika Tan Yun masih ingin mengatakan sesuatu, Xuanyuan Haokong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu melayang ke udara dan terbang ke kota abadi. Ketika dia baru saja terbang ke 100 abadi kota abadi, tiba-tiba, suara Tan Yun terdengar di belakangnya, "Sang Xian, apakah kamu berani bertaruh dengan generasi muda?" Xuanyuan Haokong tidak marah. Dia terbang ke udara dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Apa taruhannya?" Tan Yun melemparkan tanah dan berkata dengan suara, "Anda membiarkan seorang prajurit peri di kota Anda menghukum tingkat ke-8 negeri dongeng dan bermain-main dengan generasi muda. Jika generasi muda kalah, generasi muda akan bunuh diri di tempat. Jika saya menang, izinkan saya membuka toko di kota Anda." Mendengar pidato itu, Xuanyuan Haokong menjadi marah, "Saya tidak tahu ketinggian langit dan bumi." Xuanyuan Haokong benar-benar marah. Karena dalam ingatannya, belum lagi menghukum Immortal Orde pertama di negeri ajaib dan menantang Orde ke-8, bahkan menantang Immortal Orde ke-6 tidak pernah terjadi. Dan Tan Yun. Begitu dia membuka mulutnya, dia berkata bahwa dia akan menantang hukuman tingkat ke-8 di negeri ajaib. Dia secara alami menganggap Tan Yun sebagai orang idiot yang tidak masuk akal yang membuang-buang waktu. Namun, apa yang membuat Xuanyuan Haokong lebih marah adalah dia menemukan melalui Xianzi bahwa bocah lelaki berjubah ungu di bawah menara kota juga memegang tinjunya dengan sungguh-sungguh dan berteriak, "Sang Xian, jika kamu tidak berpikir itu cukup untuk menantang satu, maka generasi muda akan menantang kotamu dan menghukum 10 prajurit abadi level 8 di negeri dongeng, oke?" Xuanyuan Haokong tiba-tiba tertawa dengan marah, "Hahaha, anak bodoh. Apakah menurutmu Ben akan menjadi anak berusia 3 tahun? Kamu masih menantang 10. Apakah kamu ingin menantang 100? Mendengar pidato itu, Tan Yun berpikir, asalkan kamu berjanji, jika generasi muda menang, kamu bisa membuka toko di kotamu, 100 jadi 100. Bas. Dalam sekejap, ketika kekosongan mengguncang kepala Tan Yun, Xuanyuan Haokong keluar dari udara tipis dari atas Tan Yun dan berkata dengan marah, "Jangan malu. Di mana Anda pikir ini? Apakah ini liar Anda? Tempat. Berlututlah segera dan mengaku bersalah kepada Ben, dan Ben akan menyelamatkanmu dari kematian." Celepuk. Pada saat ini, Chu alami dan tidak terkendali di samping Tan Yun duduk di tanah dalam ketakutan. Kemudian, dia berdiri dengan kaki gemetar, dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Dia tahu bahwa bosnya sangat kuat, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia cukup kuat untuk menjadi lawan dari orang kuat urutan ke-8 di negeri ajaib. "Orang tua, bos, jika Anda tidak mengakui kesalahan, mari kita mundur dengan cepat." Chu alami dan tidak terkendali berkata dengan gemetar. Tan Yun terlalu malas untuk bersikap wajar dan alami. Dia memegang tinju dengan kedua tangan dan menatap Xuanyuan Haokong dalam menghadapi bahaya. Dia berkata dengan tulus, "Xuanyuan yang terhormat, saya tidak punya niat untuk menyinggung Anda. Saya percaya bahwa karena kota Anda telah mengeluarkan perintah untuk merekrut talenta, itu pasti kota kebajikan dan kebenaran. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya dan tidak sengaja mengganggu Anda. Generasi muda tidak salah. Generasi muda juga percaya bahwa Anda akan memberikan tantangan kepada generasi muda." Kalimat Tan Yun, kota kebajikan dan kebenaran, banyak mengurangi kemarahan Xuanyuan Haokong.
Tan Yun buru-buru berkata, saya tahu bahwa Xuan Yuan adalah makhluk abadi dan mengatur segalanya setiap hari, tetapi saya masih memohon Anda untuk mencoba saya. Jika kamu kalah, aku tidak perlu kamu melakukannya. Pada saat itu, aku akan bersujud kepadamu 3 kali dan kemudian memotong diriku sendiri. Setelah itu, Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Xuan Yuan Haokong terdiam untuk waktu yang lama dan berkata dengan suara yang dalam, "Yah, kamu tidak tahu seberapa tinggi dan bumi itu. Kamu akan melakukannya untukmu. Terima kasih, anak muda, Xuan Yuan, karena menjadi abadi." Tan Yun berkata dengan hormat lagi. Xuan Yuan Haokong berdiri di udara, dan suara orang tua berdering, "Xuan Yuan Changfeng, bawa tentara abadi." "Aku akan menurut." Dengan suara hormat, seorang jenderal abadi setengah baya kekar, dengan ratusan tentara abadi, keluar dari langit dari menara, dan kemudian terbang ke udara dan jatuh di belakang Xuan Yuan Haokong. Xuan Yuan Changfeng dengan hormat berkata, "Jenderal, ada apa denganmu?" Xuan Yuan Haokong memandang Tan Yun dan berkata, "Pria kecil ini ingin menantang tentara abadi dari tingkat ke-8 negeri dongeng di kota kita." Begitu dia mengatakan ini, ratusan tentara abadi di belakang Xuan Yuan Changfeng masih berdiri seperti lembing, tetapi mereka tampak seperti ingin tertawa. Sebaliknya, Xuan Yuan Changfeng tertawa terbahak-bahak, "Paman, hanya itu. Kamu percaya omong kosong ini, anak kelas 1 di negeri dongeng." Tanpa menunggu kata-kata Xuan Yuan Changfeng, dia melihat Xuan Yuan Haokong menatap dirinya sendiri dengan tidak senang. Xuan Yuan Changfeng segera tampak serius, "Aku akan patuh." Xuan Yuan Changfeng melihat ke belakang dan melihat ratusan tentara abadi yang menghukum langkah ke-6 hingga ke-12 negeri dongeng. Dia berkata dengan lemah, "Siapa yang akan memberimu pelajaran, bocah ini yang tidak tahu kebesaran langit dan bumi?" Turun. Pada saat ini, seorang pemuda dengan bantalan luar biasa yang menghukum tingkat ke-8 negeri dongeng mengambil langkah dari tim. Xuan Yuan Haokong memandang Tan Yun dan berkata, "Pria kecil, tantang dia sendiri. Selama kamu bisa menang, Ben akan membuat pengecualian untuk membiarkanmu memasuki kota abadi Xuan Yuan." Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Xuan Yuan, tetapi seorang pria adalah seorang pria. Dia melakukan apa yang dia katakan. Karena generasi muda menerima tantangan 100, itu 100. Xuan Yuan Haokong benar." Tan Yun menggelengkan kepalanya. Menurutnya, Tan Yun adalah Leng kedua. Sangat disayangkan bahwa orang-orang seperti itu mati. Xuan Yuan Changfeng, seorang pria parubaya yang memberi orang perasaan terus terang, mengerutkan kening seolah-olah dia tidak bisa mempercayai telinganya. "Si kecil, maksudmu kamu menantang 100 tentara abadi di kota kami untuk menghukum urutan ke-8 negeri dongeng?" "Ya, abadi, itulah maksudku." Tan Yun membungkuk. "Kamu hanya menghukum negeri dongeng. Bukankah kamu sudah lama terbang?" Xuan Yuan Changfeng bertanya. Mata abadi seperti obor, dan dia berada di tengah-tengah kata. Tan Yun berkata dengan hormat, "Oh, memang benar anak sapi yang lahir tidak takut harimau." Xuan Yuan Changfeng berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda tahu bahwa sejak zaman kuno, di negeri dongeng, apalagi menghukum tingkat pertama negeri dongeng untuk menantang tingkat ke-8 abadi, bahkan jika Anda dapat mengalahkan orang yang menghukum tingkat ke-6 negeri dongeng, itu jarang terjadi. Belum pernah terjadi sebelumnya bahwa level 1 negeri dongeng dapat mengalahkan keabadian level 7. Dan kamu benar-benar berdiri di depan jenderal dan berkata kamu ingin menantang 100 prajurit abadi peringkat 8 di negeri dongeng saja. Menurutmu apa prajurit abadi di kota abadi Xuan Yuan? Kantong anggur dan karung beras." Pada titik ini, wajah Xuan Yuan Changfeng dingin dan berkata dengan suara keras, "Hanya satu, aku akan membunuh bocah ini di tempat." Turun. Pada saat ini, prajurit abadi dengan bantalan luar biasa mengambil langkah tiba-tiba, muncul di depan Tan Yun dan menghancurkan dada Tan Yun dengan tinjunya. Selanjutnya, semua makhluk abadi lainnya terkejut. Tetapi ketika dia melihat Tan Yun berdiri dengan tangan di punggungnya dan sosoknya gemetar ke kanan, dia tiba-tiba melangkah maju dan miring ke langit, dan bahu kirinya mengenai bahu kanan prajurit abadi. Bang bang. Dengan suara keras dan suara puing-puing yang tajam, pelindung tubuh bagian atas prajurit abadi itu terkoyak. Kemudian, prajurit abadi itu mengeluarkan seteguk darah dan dipukul ratusan kaki seperti cangkang dan jatuh ke tanah. "Nak,
Kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Prajurit abadi melompat, menembakkan pistol panjang di tengah alisnya, mengayunkan bayangan pistol dari udara kosong dan menyapu Tan Yun dengan keras. Membunuh. Prajurit abadi berteriak dengan marah. Tiba-tiba, di kehampaan ke segala arah, Tan Yun muncul bayangan 16 senjata besar, dengan kehampaan yang rusak, menusuk Tan Yun. Mulut Tan Yun sedikit terangkat, masih berdiri dengan tangan ke bawah. Tiba-tiba, itu berubah menjadi bayangan virtual berkabut, bergerak di antara bayangan senjata dengan kecepatan tinggi. Kecepatan yang sangat cepat, luar biasa. Ketika prajurit abadi ketakutan, bayangan ungu di kehampaan dengan cepat tumpang tindih, berubah menjadi Tan Yun, dan menendang dada prajurit abadi. Klik. Ketika suara patah tulang yang jelas terdengar, prajurit abadi itu meledakkan dada dan tulang rusuknya, menyemprotkan darah ke mulutnya, dan jatuh di rumput yang rimbun. Wow, prajurit abadi itu memuntahkan seteguk darah lagi, dan kemudian berdiri sambil menggertakkan giginya. Tidak ada kemarahan di matanya ketika dia melihat Tan Yun. Beberapa hanya kagum dan kagum. Bosnya perkasa, Chu alami dan tak terkendali berseru penuh semangat. Dan Xuanyuan Haokong dan Xuanyuan Changfeng, paman dan keponakan, saling memandang dan melihat arti dari gelombang yang mengejutkan. Changfeng, bocah ini adalah harta karun. Wajah tua Xuanyuan Haokong masih bermartabat, tetapi suaranya kepada Xuanyuan Changfeng mengandung kegembiraan karena terkejut hingga ekstrim. Changfeng, biarkan orang pergi lagi dan biarkan paman melihat seberapa kuat bocah ini. Paman yang baik. Setelah Xuanyuan Changfeng mendengar, dia menahan keterkejutan tantangan lompatan katak Tan Yun di dalam hatinya, melambai kepada tentara abadi di belakangnya, 10 orang lagi, ayo pergi bersama. Ya, bawahanku. Segera, 10 tentara abadi dalam tim yang menghukum urutan ke-8 negeri dongeng bangkit dari dataran dan membunuh Tan Yun di udara. Bang bang. Yang mengejutkan Xuanyuan Haokong dan Xuanyuan Changfeng adalah bahwa sebelum 10 tentara abadi mendekati Tan Yun seperti harimau dan serigala. Dia terbang ke udara dan hanya mendengar suara tinju dan daging. Pada saat berikutnya, 10 tentara abadi mematahkan pelindung dada mereka, menyemprotkan darah dan jatuh ke tanah. Tan Yun Feng berdiri di udara dengan ringan dan berkata dengan lembut, masih ada 89 orang yang tersisa. Ayo pergi bersama. Xuanyuan Haokong menatap mata Tan Yun, mengungkapkan kerinduan dan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak ragu bahwa dia akan menghukum anak kelas 1 di negeri ajaib di depannya. Dia pasti jenius. Bagus. Xuanyuan Haokong tertawa penuh semangat, 89 prajurit abadi urutan ke-8 negeri dongeng yang tersisa akan pergi bersama dengan Jenderal Ben. Itu Jenderal. Pada saat ini, 89 tentara abadi terbang keluar dari tim, semuanya dipersenjatai dengan senjata panjang dan udara kosong yang terlatih, mengepung Tan Yun. Bersama-sama, kita tidak boleh kalah. Membunuh. Petik 2. 89 tentara abadi keluar dari tubuh mereka dan masuk ke senjata panjang mereka. Semua prajurit abadi akan membunuh Tan Yun bersama-sama. Wosh, wosh, bang bang. Yang membuat ngeri dari 89 tentara abadi, mereka hanya merasa bahwa bayangan ungu melintas di depan mereka. Kemudian, ada rasa sakit yang tajam di dada mereka, dan mereka semua dipukul oleh Tan Yun dengan tinjunya. Bayangan senjata yang menyelubungi Tan Yun di seluruh langit, bahkan jubah ungu Tan Yun tidak menyentuh, jadi itu tersebar di udara. Setelah 89 orang jatuh ke tanah, mulut mereka memuntahkan darah dan ingin berdiri dengan kedua tangan, tetapi mereka mematahkan beberapa tulang rusuk di dada mereka dan menderita kerusakan parah pada organ dalam mereka. Bagaimana mereka bisa berdiri? Papa. Xuanyuan Haokong menepuk tangannya dan melangkah ke kehampaan untuk datang ke Tan Yun. Matanya yang berlumpur mengungkapkan warna yang sangat mengejutkan. Dia merasakan kejutan dari lubuk hatinya untuk Tan Yun. Bagus, sangat bagus. Xuanyuan Haokong menepuk bahu Tan Yun, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Anak muda, kamu sudah tua dan kikuk. Itu adalah lelaki tua yang rabun jauh dan tidak pernah memikirkanmu. Dia keajaiban dari segala usia. Di hadapan pujian, Tan Yun merasa tersanjung. Terima kasih atas pujianmu. Generasi muda tersanjung. Tolong juga setuju dengan Sang Xian. Saya akan membuka toko di kota Anda.
Suan Yuan Haokong melambaikan tangannya dan tersenyum. Anak muda, toko apa yang kamu buka dengan kekuatanmu untuk menantang levelmu? Bukankah itu bakat? Yah, mulai sekarang, ikuti aku. Aku akan membuatmu lebih kuat. Menurut pendapat Suan Yuan Haokong, jika dia berkata begitu. Namun yang mengejutkannya, Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, terima kasih atas cintamu. Ketika saya di bumi, saya adalah seorang pengusaha. Saya memiliki kekuatan, tetapi saya tidak memiliki pikiran untuk berbaris dan bertarung. Saya hanya orang awam. Saya hanya ingin berbisnis. Saya benar-benar tidak tertarik berkelahi. Tolong setuju untuk membiarkan generasi muda melakukan bisnis. Tujuan Tan Yun memasuki negeri dongeng sangat jelas. Dia ingin mendapatkan sumber daya kultivasi dengan kecepatan tercepat, dan kemudian menggunakan negeri dongeng sebagai batu loncatan untuk menjadi dewa dan memasuki dunia surgawi Hongmeng untuk membalas dendam. Dia benar-benar tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di negeri dongeng kecuali berkultivasi. Dengan kata lain, Tan Yun mengetahui situasinya dengan sangat baik. Jika dia berada di tempat yang ditinggalkan. Tentu saja, jika suatu hari, tempat perlindungan dalam bahaya, dia secara alami akan berdiri, tetapi jelas tidak sekarang. Selain itu, dia tahu lebih baik bahwa bahkan jika suatu hari dia memiliki kekuatan untuk memerintah negeri dongeng, dia tidak akan pernah memerintah. Karena negeri dongeng berbeda dengan daratan Huangfu tidak akan terlihat lagi oleh negeri dongeng dan dunia dewa. Tetapi jika Anda memerintah negeri dongeng di masa depan, Anda pasti akan khawatir dengan dunia dewa asli dan dunia dewa yang kacau. Apakah kamu tidak ingin mati? Oleh karena itu, rencana Tan Yun saat ini adalah untuk mendapatkan sejumlah besar sumber daya budidaya melalui bisnis. Pidato Bau, Suan Yuan Hao kosong garis vertikal alis horizontal, siapa namamu? Generasi muda Tan Yun. Tan Yun berkata dengan jujur. Suan Yuan Haokong berkata dengan ramah, Xiao Yunzi. Sebaiknya kamu mempertimbangkannya. Kamu berbakat dan memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menantang di luar levelmu. Jika kamu mengikutiku, aku akan mengolahmu. Sayang sekali kamu melakukan bisnis. Melihat penampilan melelahkan Suan Yuan Haokong, Tan Yun masih tetap tidak berubah dan bersikeras melakukan bisnis. Sayang, Suan Yuan Haokong menghela nafas dan berkata dengan kecewa, karena kamu telah mengambil keputusan, orang tua itu tidak akan memaksa orang untuk menjadi sulit. Xiao Yunzi, jika kamu berubah pikiran di masa depan, kamu dapat pergi ke sub puncak Suan Yuan ketiga untuk menemukan Lao Zhao kapan saja, ingat. Tan Yun merasakan arus hangat mengalir di hatinya, mengangguk dan berkata, oke, generasi muda, ingat. Jika suatu hari kota abadi Suan Yuan dalam masalah, saya akan melakukan yang terbaik. Haha, jika kamu memiliki hati ini, kamu akan menjadi. Suan Yuan Haokong tersenyum, oh, omong-omong, bisnis apa yang akan kamu lakukan? Tan Yun berkata jujur, saya siap berbisnis di Dan, Arai, Senjata, dan Fu. Suan Yuan Hao tertegun, tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yunzi, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Mengapa? Bingung Tan Yun. Betul sekali. Suan Yuan Haokong menjelaskan sambil tersenyum, semua Master Xiandan, Master Xianqi, Master Xianfu dan Master Xianzhen di Suan Yuan Xiancheng, bahkan Master Xiandan, Master Xianqi, Master Xianfu dan Master Xianzhen, berada di bawah kendali Suan Yuan Xiancheng. Kamu tidak bisa mendapatkan persediaan dari mereka. Karena itu, lelaki tua itu berkata kamu tidak bisa membuka toko. Selain itu, begitu Anda memasuki kota abadi Suan Yuan, Anda tidak diizinkan meninggalkan kota tanpa izin dari rumah master kota Suan Yuan kami. Tentu saja. Jika kamu tahu para abadi yang dapat memperbaiki pil, peralatan, simbol, dan susunan di luar kota, kamu tidak akan mendapatkan persediaan karena kamu tidak bisa keluar dari kota. Dengan cara ini, bisakah kamu tetap berbisnis? Suan Yuan Haokong berkata sambil tersenyum, Xiao Yunzi, aku sangat menyukaimu. Dengarkan aku, jangan melakukan bisnis apapun. Lebih baik aku mengikutiku dengan patuh. Bagaimana memimpin tentara untuk bertarung, menyatukan tanah yang ditinggalkan dan membunuh semua abadi teratas. Hanya dengan memusnahkan binatang buas ini, tanah yang kita tinggalkan akan menjadi surga bagi makhluk abadi.
Suanyuan Haokong berpikir bahwa Tan Yun akan membatalkan rencananya untuk berbisnis, tapi Tan Yun tidak. Tan Yun berkata sambil tersenyum, generasi muda bisa merasakan cinta yang abadi kepada generasi muda. Generasi muda tetap perlu berbisnis, karena generasi muda sedikit tahu tentang 4 keterampilan dan, lari, senjata dan jimat. Suanyuan Haokong menggelengkan kepalanya. Dia tidak bertanya kepada Tan Yun tentang 4 keahliannya. Menurutnya, Tan Yungang baru saja terbang ke negeri dongeng. Bahkan jika dia tahu 4 keterampilan, dia hanyalah bulu. Suara mendesing. Pada saat ini, sinar perak meledak dari langit yang jauh dan berubah menjadi jenderal wanita yang gagah berani mengenakan baju besi. "Jenderal, bawahanmu memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan," kata jenderal wanita dengan cemas. Alis putih kosong Suanyuan Hao bergetar, berkata. Jenderal wanita berkata dengan jujur, "Laporkan kepada Jenderal, ada jutaan pasukan abadi di kota Longyunxian, yang telah muncul dalam 600 juta mil abadi di timur kota kami. Tampaknya mereka akan pergi ke kota kami." Kota peri awan naga di mulutnya adalah salah satu dari 9 kota raksasa yang dibangun oleh atasan. "Yah, Laksamana Bentao, kamu terus mengamati," Suanyuan Haokong berkata dengan tatapan berat. Setelah menerima pesanan, wanita itu melesat ke langit lagi dan menghilang. Suanyuan Haokong memandang Tan Yun dan berkata, "Xiao Yunzi, ingat apa yang dikatakan orang tua itu. Ketika bisnis tidak bisa berjalan, dia datang untuk mencari orang tua." "Aku sudah menuliskannya," jawab Tan Yun. Suanyuan Haokong memutar tangan kanannya dan menyerahkan slip batu giok ke Tan Yun. "Ini peta kota kita, ambil batu giok itu." Setelah Tan Yun berterima kasih padanya untuk mengumpulkan slip giok, bibir Suanyuan Haokong bergerak diam-diam. Tiba-tiba, gerbang kota setinggi ribuan kaki terbuka. "Xiao Yunzi, aku punya sesuatu untuk ditangani. Jangan kembali ke kota dulu. Pergi ke kota sendiri. Dan jangan bilang kamu kenal orang tua. Untuk melakukan bisnis di kota abadi Suanyuan, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri, bukan wajah orang tua. Ingat." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Ingat, generasi muda." Suanyuan Haokong melambai ke Tan Yun. Kemudian, 1 langkah ke kota abadi Suanyuan, tiba-tiba ki abadi surga dan bumi yang kuat menyelinap ke hidung tanpa bernafas, langsung ke paru-paru. Roh peri langit dan bumi itu adalah semacam ilusi, perlahan-lahan mengebor ke dalam kolam pikiran Tan Yun Mei. "Ini sangat kaya. Aku akan pergi." Cu yang alami dan tidak terkendali berkata dengan penuh semangat, "Bos, ini hanyalah surga di tanah yang ditinggalkan. Kami berlatih di sini, jauh lebih cepat daripada di luar. Juga, di sini sangat ramai." Ketika Cu merasa alami dan tidak terkendali, Tan Yun membuang muka, tetapi melihat paviliun megah, baris demi baris, menutupi bumi. Di jalan-jalan yang bersilangan, ada ratusan bunga dan pohon aneh di kedua sisinya. "Selamat datang di kota peri Suanyuan." Di paviliun 100 kaki di bawah pintu keluar gerbang kota, seorang gadis yang menghukum langkah ke-7 negeri dongeng berjalan keluar selangkah demi selangkah. Meskipun gadis itu bukan kecantikan nasional, dia juga agak cantik. Gadis itu mengenakan rok biru dan menyulam kata, "Suanyuan," di dadanya, yang cukup menarik perhatian. Gadis itu datang ke Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Saya Xiao Kui, budak dari rumah penguasa kota, dan saya juga pemandu kota peri Suanyuan. Selanjutnya, saya akan memberi Anda pengenalan singkat tentang Suanyuan, kota peri, sehingga kamu dapat memahaminya sesegera mungkin." Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Saya Tan Yun. Saya baru di sini. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kota peri Suanyuan." "Terima kasih kembali." Xiao Kui memperkenalkan dengan senyum profesional. "Pertama, meskipun kota abadi Suanyuan hanya 1 kota, itu menyumbang 50 juta li abadi, yang setara dengan permukaan bumi, dengan radius 5 miliar li. Tidak terlalu banyak untuk mengatakan itu. Itu adalah kota abadi yang benar-benar tertutup. Kedua, kota abadi Suanyuan dibagi menjadi kota luar dan kota dalam. Mengambil puncak suci Suanyuan yang dihuni oleh pemilik kota dan puncak utama kelompok puncak abadi Suanyuan sebagai referensi, kota terdalam berada di selatan puncak suci Suanyuan dan kota terluar berada di utara puncak suci Suanyuan. Tempat kami berdiri adalah kota terluar.
Keluarga dan teman-teman Suanyuan Xiancheng Xianbing Xianjiang kami tinggal di kota luar, sedangkan Xianbing dan Xianjiang tinggal di dalam kota. Orang-orang di luar kota tidak diizinkan memasuki pusat kota tanpa izin. Jika mereka menerobos masuk tanpa izin, mereka akan dihancurkan oleh 9 keluarga. Mendengar pidato itu, Tan Yun dan Chu Xiaoan restrain mengangguk. Xiao Kui kemudian berkata, Anda harus ingat bahwa tanpa pertumpahan darah dan pengorbanan prajurit dan jenderal abadi di kota dalam, tidak akan ada kedamaian di kota luar Anda. Oleh karena itu, di kota abadi Suanyuan kami, orang-orang abadi di kota luar harus memberi hormat khusus kepada tentara dan jenderal abadi. Baiklah, izinkan saya memperkenalkannya secara singkat di sini. Apakah Anda memiliki hal lain untuk ditanyakan? Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, bagaimana membagi kekuatan prajurit kota kita? Maksud dari pertanyaan Tan Yun sangat sederhana. Dia ingin mengetahui pembagian level dari pasukan abadi ini dan kekuatan setiap level. Dengan cara ini, ketika Tan Yun berkultivasi di luar kota, jika dia bertemu dengan seorang abadi dengan latar belakang, dia dapat menanggungnya untuk sementara waktu. Xiao Kui tersenyum dan menjelaskan, pangkat prajurit di pusat kota adalah Xianbing, Baifu Abadi, Qianfu Abadi, Mayor Jenderal, Wakil Jenderal, Jenderal Abadi, Jenderal, Jenderal Senior dan Panglima tertinggi. Tingkat hukuman ke-6 hingga ke-9 negeri dongeng secara kolektif disebut sebagai tentara abadi. Tingkat ke-6, ke-7 dan ke-8 adalah tentara abadi biasa, dan tingkat ke-9 adalah tentara elit. Langkah ke-10 dan ke-11 dari negeri dongeng adalah perwira abadi, yang bertanggung jawab atas 100 tentara abadi. 12 langkah menghukum negeri dongeng adalah kepala abadi, yang bertanggung jawab atas ribuan tentara abadi. Tingkat pertama hingga ke-6 negeri dongeng pemurnian adalah jenderal besar, yang bertanggung jawab atas 10.000 abadi, 100 abadi, dan 10.000 tentara abadi. Dari tingkat ke-7 hingga ke-12 dari pemurnian negeri dongeng, wakil jenderal bertanggung jawab atas 10 jenderal besar, 100.000 abadi dan 1.100 abadi, yang bertanggung jawab atas 100.000 tentara abadi. Orang kuat di ranah kaisar dan manusia adalah jenderal abadi. 1 jenderal abadi bertanggung jawab, dan 10 wakil jenderal, 100 jenderal utama, 1.000 abadi dan 10.100 abadi juga memegang 1 juta tentara abadi. Adapun tanah suci kaisar, itu adalah jenderal. 1 jenderal bertanggung jawab atas 10 jenderal abadi, 100 wakil jenderal, 1.000 jenderal utama, 10.000 jenderal abadi, dan 100.000 jenderal abadi, memegang puluhan ribu jenderal berat. Tentara. Sekarang ada 12 jenderal di kota abadi Suanyuan, dengan 120 juta tentara abadi. Setelah mendengar pidatonya, Tan Yun menuliskannya dan bertanya, permisi, Sang Xian, saya Suanyuan Xiancheng. Apakah ada jenderal besar? Tidak, Xiao Kui tersenyum seolah memikirkan sesuatu, dan matanya menunjukkan ekspresi pemujaan yang sulit disembunyikan. Tidak ada jenderal besar, tetapi ada seorang komandan. Pemimpin rumah master kota Suanyuan adalah komandan yang merencanakan strategi. Tan Yun semakin ingin tahu tentang tuan kota. Wanita macam apa yang memiliki keberanian seperti itu? Sang Xian, mengapa tidak ada jenderal? Tanya Tan Yun. Alasannya sangat sederhana, karena hanya ada 1 master kota di kota Suanyuan Xian. Oleh karena itu, jabatan jenderal kosong. Xiao Kui melihat ke depan dan berkata, saya tidak tahu. Siapa di antara 12 jenderal yang dapat memasuki kerajaan kekaisaran terlebih dahulu? Pada saat itu, kami, Jenderal Suanyuan Xiancheng, akan muncul. Pada saat ini, Cu alami dan tidak terkendali telah dikendalikan oleh kekuatan kota abadi Suanyuan. Tan Yun juga cukup terkejut. Anda tahu, negeri dongeng hukuman diikuti dengan pemurnian negeri dongeng, alam manusia kaisar, alam suci kaisar, alam kaisar, dan alam kaisar agung. Wanita misterius, penguasa kota, sekarang menjadi kerajaan kekaisaran. Ada 2 alam lagi, yaitu orang yang berdiri di puncak negeri dongeng. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu dari pangkat tentara bahwa ada orang kuat di kota Suanyuan Xian, termasuk 1 alam kaisar, 12 alam suci kaisar dan 120 alam manusia kaisar. 1 jenderal abadi di ranah kaisar dan manusia bertanggung jawab atas 10 wakil jenderal dari level 6 hingga level 12 pemurnian negeri dongeng. Artinya,
Ada 1.200 orang kuat dari level 6 hingga level 12 dari negeri dongeng pemurnian di kota abadi Xuanyuan. Selain itu, seorang wakil jenderal yang bertanggung jawab atas 10 jenderal besar adalah yang kuat dari level 1 hingga level 6 dari negeri peri pemurnian, dengan 12.000. Tan Yun berpikir sendiri di sini, memeluk tinjunya dan bertanya, Sang Xian, ada lebih dari 120 juta tentara di kota terdalam kota abadi Xuanyuan, jadi berapa banyak orang di luar kota? Pada saat ini, wanita bernama Xiao Kui masih tersenyum dan menjelaskan, ada banyak, tidak ada statistik khusus, tetapi setidaknya 1 miliar. Oh, Tan Yun mengangguk, di mana alun-alun kota Xuanyuan Xian? Xiao Kui berkata dengan suara manis, Xuanyuan Xiancheng memiliki 2 kota alun-alun besar, satu adalah kota alun-alun luar, yang lain adalah kota alun-alun dalam. Berapa banyak batu peri yang harus kamu bayar jika kamu membuka toko? Tanya Tan Yun. Xiao Kui berkata, saya tidak tahu. Anda harus pergi ke kantor pusat toko di kota Wai Chengfang untuk menanyakannya. Pada saat ini, Chu berkata dengan santai, Sang Xian, bisakah kita membuka toko di pusat kota? Gadis bernama Xiao Kui memutar matanya. Apakah kamu kepala babi? Saya mengatakan bahwa orang-orang abadi di luar kota bahkan tidak dapat memasuki gerbang dalam kota tanpa izin. Apakah Anda masih ingin membuka toko di alun-alun gerbang dalam kota? Cu alami dan tak terkendali tersenyum canggung dan berpikir, cewek ini memiliki sosok yang baik dan orang-orang cantik. Hei, kalau saja dia bisa menangkapnya. Pada saat ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, terima kasih atas bimbinganmu. Aku pergi. Yah, sama-sama. Xiao Kui mengingatkan, ingat, ada banyak kediaman jenderal militer di luar kota. Orang-orang abadi tinggal di dalamnya. Mereka terlalu mulia darimu. Kamu baru di sini. Jika kamu bisa menanggungnya, kamu tidak bisa menahannya. Kamu bisa pergi ke rumah tuan kota di luar kota untuk mengeluh. Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, terima kasih telah mengingatkanku. Aku pergi. Yah, luangkan waktumu. Xiao Kui tersenyum manis, menawan dan menawan, hampir terpesona oleh Chu. Yah, Sang Xian, bisakah kamu datang dan berbicara denganmu ketika aku bebas di masa depan? Setelah kata-kata Chu yang alami dan tidak terkendali, Tan Yun di satu sisi tiba-tiba mengeluarkan asap dari sudut mulutnya. Mengomel, apa maksudmu? Xiao Kui mengerutkan kening samar. Laoke hanya ingin mengobrol denganmu. Chu Xiao tidak terkendali hehe berkata sambil tersenyum. Kenapa kamu mencariku? Xiao Kui bingung. Chu tampak alami dan tidak terkendali dan berkata, karena yang abadi itu cantik, generasi muda mencintaimu pada pandangan pertama. Mendengar pidato itu, gadis itu mengerutkan bibirnya, sedikit tersipu, dan berkata dengan dingin, apakah kamu menggodaku? Chu yang alami dan tidak terkendali sangat ketakutan sehingga dia gemetar, beraninya kamu. Ayo pergi. Xiao Kui meletakkan tangannya di pinggang Xiaoman. Aku akan mengampunimu sekali-kali ini dan berani berbicara omong kosong lain kali. Aku akan mengalahkanmu sekali ketika aku melihatmu di masa depan. Chu alami dan tak terkendali tersenyum lebih jelek daripada menangis dan sering mengangguk. Tan Yun buru-buru mengambil Chu alami dan tidak terkendali, mengucapkan selamat tinggal kepada gadis itu dan memasuki jalan-jalan yang indah di luar kota. Aku bilang kamu tidak benar-benar tertarik pada orang lain, kan? Kata Tan Yun. Iya, Chu alami dan tidak terkendali menyentakkan kepalanya dan membuat gerakan yang alami dan tidak terkendali. Bos, saya baru saja melihatnya pada pandangan pertama dan merasa bahwa nasib adik laki-laki saya akan datang. Dengan adik laki-laki saya yang begitu tampan dan murah hati. Untuk mempermalukan Yun, Cucik menoleh dan berteriak kepada gadis kecil Jasper, Sang Xian, namaku Cucik, dan aku akan datang kepadamu. Aku sangat menyukaimu. Pada saat ini, gadis di luar pavilion di gerbang kota tiba-tiba memasukkan manyau kecil, jika kamu ingin mati, kembalilah padaku. Mendengar pidato itu, Cucik dengan bersemangat berkhotbah kepada Tan Yun, bos, apakah Anda melihat? Dia tidak menyukai adik laki-lakinya. Hei, kata Tan Yun, ayolah, jangan bicara omong kosong. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan menangkapnya. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, bicaralah lebih sedikit. Ayo pergi, kita pergi ke Wai Chengfang. Yah, Bos Le,
Aku akan mendengarkanmu, kata Chu alami dan tidak terkendali. Kemudian, saat terbang di udara, Tan Yun dan Chu alami dan tidak terkendali mulai mengamati slip peta giok Xuanyuan Xiancheng. Melalui pengamatan, Tan Yun mengetahui bahwa kota terluar mencakup area seluas 25 juta perili. Karena area yang luas, susunan transmisi besar dipasang di kota yang ramai setiap 3 juta perili. Namun, susunan transmisi ini untuk tentara, dan orang-orang abadi di luar kota tidak dapat menggunakannya. Selain itu, 10 juta area Xianli di dekat gerbang kota adalah tempat tinggal para dewa. Sisanya 15 juta wilayah terdiri dari dataran abadi, sungai, lembah, hutan dan danau. Di daerah ini, ada tambang peri yang kaya, alkimia dan obat-obatan, bahan pemurnian dan sebagainya. Karena sangat sedikit makhluk abadi yang mengetahui 4 keterampilan dan susunan, perkakas, dan jimat, dapat dikatakan bahwa ada semua jenis bahan untuk peralatan pemurnian dan eliksir yang dibutuhkan untuk menyempurnakan dan hanya tambang abadi yang bertanggung jawab atas rumah Tuhan di kota abadi Xuanyuan. Orang luar tidak diizinkan untuk menambangnya tanpa izin, jika tidak, 9 suku akan terbunuh. Tentu saja, jika orang-orang abadi menemukan sumber mineral, mereka dapat meminta penghargaan dan hadiah kepada tuan rumah kota. Setelah Tan Yun memiliki pemahaman yang jelas tentang wilayah kota abadi Xuanyuan, ia menemukan bahwa di antara orang-orang abadi di jalan di bawah, 1/10 dari mereka adalah manusia di surga, dan yang lainnya abadi di surga. Tan Yun tahu bahwa para biarawan di negeri bulu dan yang abadi di negeri dongeng adalah keluarga, teman dekat, dan pelayan para prajurit di pusat kota. Selain itu, selama penerbangan, Tan Yun menemukan kata, jalan memutar, yang diringkas oleh Xianli di beberapa rumah besar. Rumah-rumah megah ini adalah rumah-rumah besar dari tentara menengah dan tinggi. Tentu saja, rumah-rumah besar dengan ukuran berbeda ini hanyalah rumah-rumah perwira, mayor jenderal dan wakil jenderal. Adapun istana jenderal dan jenderal abadi, mereka diizinkan untuk dibangun di pusat kota. Tentara tingkat menengah dan tinggi di bawah jenderal abadi hanya dapat memenuhi syarat untuk membangun tempat tinggal di kota terdalam jika mereka dipromosikan menjadi jenderal abadi. Bos, berapa lama kita akan sampai ke Wai Chengfang? Saat ini, Chu alami dan tidak terkendali bertanya. Alun-alun kota terluar berjarak sekitar 8 juta mil peri dari gerbang kota. Itu dapat dicapai dalam 1,5 hari dengan kecepatanku. Tan Yun tersenyum, memegang Chu alami dan tidak terkendali di tangan kirinya, dan dengan cepat melintasi paviliun yang megah. Dalam perjalanan, Tan Yun bermeditasi dan datang ke rumah coklat di dunia Hongmeng. Dia memberitahu 7 istrinya dan publik tentang seorang adik lelaki, proses memasuki kota abadi Xuanyuan, dan segala sesuatu tentang kota abadi Xuanyuan. Usaha yang bagus. Sue Zian tersenyum, agar kita bisa mendapatkan banyak batu abadi untuk membeli sumber daya budidaya. Kerumunan juga mengangguk ya. Tan Yun berkata sambil tersenyum, setelah kami membuka toko, kami membagi pekerjaan kami dan bekerja sama. Beberapa mencari alat pemurnian, alkimia, jimat, dan bahan susunan. Beberapa bertanggung jawab untuk menjaga toko, sementara saya bertanggung jawab untuk memperbaiki. Untuk sementara, Sen Subing tampak khawatir dan berkata, suamiku, jika suatu hari Anda tahu bahwa Anda telah menyelinap ke kota abadi Xuanyuan bersama kami, apakah Anda akan menyinggung manajemen puncak kota abadi Xuanyuan? Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Tan Yun berkata sambil tersenyum, jika Xuanyuan Haokong tahu, tidak ada salahnya. Kami bukan mata-mata. Apa yang kami takutkan? Yah, itu benar. Aku terlalu khawatir. Sen Subing berbisik. Nah, ketika saya menemukan toko itu, saya. Setelah tersenyum, Tan Yun menarik diri dari meditasi dan melanjutkan terbang dengan Chu alami dan tidak terkendali. Keesokan harinya, matahari terbenam menjelang senja. Kota alun-alun kota luar terletak di kota luar kota abadi Xuanyuan, area pusat ruang hidup orang-orang abadi. Kota persegi meliputi area seluas jutaan mil peri. Bangunan megah seperti toko, restoran, dan penginapan tersebar di seluruh dunia dan cukup makmur. Di jalan-jalan Fangxi, makhluk abadi mengalir tanpa henti. Beberapa mengembara, yang lain mencari apa yang mereka butuhkan. Di tengah kota,
Terdapat sebuah bangunan istana dengan ketinggian 6.000 kaki, kantor pusat pertokoan. Jika para dewa ingin membuka toko, mereka memiliki dua cara. Salah satunya adalah menerima pemindahan toko, yang lainnya adalah menanyakan kepada kantor pusat toko apakah ada toko yang disewakan. Jika demikian, Anda dapat menyewanya setelah membayar sewa. Alasan mengapa kantor pusat toko memiliki kekuatan untuk menyewa semua toko di kota adalah karena kepala kantor pusat toko adalah pengurus rumah tangga dari rumah tuan kota Xuanyuan. Pada saat ini, dua pemuda tampan memasuki kantor pusat toko. Mereka secara alami Tan Yun dan Chu alami dan tidak terkendali. Kalian berdua, nama saya Wang Yuan. Ada yang bisa saya bantu? Seorang pria muda dengan pakaian kantor pusat toko menyapa Tan Yun sambil tersenyum. Tan Yun melihat sekilas bahwa pihak lain menghukum negeri dongeng 9 kali, jadi dia dengan sopan memeluk tinjunya dan berkata, "Halo, Sang Xian, apakah Anda tahu jika ada toko untuk disewa di alun-alun kota?" Wang Yuan berkata sambil tersenyum, "Anda datang pada waktu yang tepat. Sebuah toko baru saja tutup kemarin. Toko ini dibagi menjadi 6 lantai. Lantai atas bisa hidup dan lantai 5 bawah bisa menjual barang. Namun, lokasinya tidak terlalu bagus. Di jalan terdalam di Fangxi, keuntungannya sangat besar. Ruang di setiap lantai mencapai 800 kaki. Apalagi melakukan bisnis kecil, bahkan jika itu adalah pelelangan kecil, ada lebih dari cukup ruang. Selain itu, kerugian lokasi tidak mempengaruhi bisnis Anda. Lagi pula, pelanggan hampir abadi. Mereka dapat menemukan toko Anda melalui pengetahuan keabadian. Selain itu, jika Anda ingin menyewanya, Anda harus memutuskannya sesegera mungkin. Jika tidak, Anda akan dirampok oleh orang lain jika Anda ragu. Lagi pula, tokonya terbatas. Ini sangat populer. Wang Yuan masih memiliki potensi penjualan yang besar. Singkatnya, dia dapat sepenuhnya mencerminkan nilai toko. Yah, aku sangat puas dengan toko ini. Mari kita bicara tentang sewanya. Tan Yun tersenyum. Halo, Wang Yuan berkata dengan jujur, kontraknya adalah 1 tahun peri dan 100 tahun. Sewa tahunan adalah 1 juta batu peri yang lebih rendah. Kuda dewa, 1 juta. Chu Xiao tidak terkendali di samping Tan Yun menatap lebar. Tan Yun juga mengerutkan kening. Jutaan batu abadi yang lebih rendah tidak diragukan lagi sangat astronomis baginya sekarang. Iya, itu 1 juta, kata Wang Yuan. Dan jika Anda membayar setiap tahun, itu adalah 1 juta batu abadi yang lebih rendah. Jika Anda membayar bulanan, itu 120.000 sebulan. Selain itu, setelah kontrak ditandatangani, itu bisa disewakan di tengah jalan, tetapi dengan persetujuan kantor pusat toko kami. Jika Anda mengakhiri kontrak di tengah jalan, Anda harus membayar 10 kali lipat sewa tahunan sebagai kerusakan yang dilikuidasi, yaitu 10 juta batu abadi yang lebih rendah. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening. Yah, kami baru di sini. Kami tidak memiliki begitu banyak batu abadi. Saya ingin tahu apakah kami dapat menggadaikannya. Wang Yuan tidak senang. Dia tersenyum dan berkata, "Maaf." Pada saat ini, suara ejekan yang keras datang dari belakang Tan Yun. Kamu adalah kekuatan miskin yang menghukum tingkat pertama negeri dongeng. Tidak ada batu peri yang masih ada di sini, membuang-buang waktu orang lain. Mata Tan Yun berkilat dingin. Dia melihat ke belakang perlahan, tetapi melihat seorang pria muda berjubah yang dihukum di tingkat ketiga negeri dongeng dan memasuki kantor pusat toko. Setelah melirik Tan Yun dan Chu secara alami dan tidak terkendali, pemuda itu langsung pergi ke pria itu dan menyerahkan cincin abadi tingkat rendah kepada Wang Yuan. Saudara Wang, tuan muda menyewa toko ini. Ada 1,2 juta batu abadi yang lebih rendah di dalamnya. 200.000 ekstra adalah niatku. Mendengar pidato itu, Wang Yuan ragu-ragu di matanya dan kembali normal. Kebaikan tuan muda Xia diterima oleh Wang Yuan. Tapi semuanya didahulukan, lalu datang. Jika mereka tidak mampu, Anda bisa menyewanya lagi. Mendengar pidato itu, Xia Housuo tersenyum dan melihat ke samping ke arah Tan Yun dan Chu secara alami dan tidak terkendali. Dia berkata dengan lemah, apakah kamu tuli? Tuan muda telah menyewa toko ini. Tolong cepat pergi untukku. Setelah mendengarkan, Tan Yunjian mengangkat alisnya dan menatap Xia Housuo. Hantu yang malang, inilah yang tuan muda berikan padamu.
Xia Haosuo memutar tangan kanannya, dan sebuah cincin peri muncul di tangannya, seperti melempar makanan untuk anjing atau pengemis. Dia melemparkannya ke kaki Tan Yun. Ada 10.000 batu peri inferior di dalamnya. Ambillah dan cepat menghilang di depanku. Tan Yun menatap cincin abadi di tanah, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan melirik Chu yang alami dan tidak terkendali, yang menahan amarahnya. Dia berkata dengan lemah, "Bisakah kamu menanggung rasa malu seperti itu?" Tidak tahan, Chu alami dan tak terkendali mengepalkan tinjunya dan mengatupkan giginya. "Kemudian apa yang kamu lakukan?" Tan Yun tiba-tiba membentak, "Persetan." Begitu suara Tan Yun jatuh, dia menghukum Chu secara alami dan tidak terkendali di langkah keempat negeri dongeng. Tiba-tiba, dia mengambil langkah seperti kilat dan melambaikan tangannya ke wajah Xia Haosuo. "Pa!" Ketika suara renyah terdengar, Xia Haosuo ditampar di udara, mengeluarkan seteguk darah dan terbang keluar dari aula. Bang! Dia menabrakkan kakinya ke jalan. Menghadapi adegan ini, Wang Yuan terkejut. Siapa Tan Yun dan Chu alami dan tidak terkendali di depan jalan rahasia? Aku bahkan tidak menanyakan identitas Xia Haosuo. Saya mengalahkannya ketika saya mengatakan untuk melawan. Pada saat yang sama, Wang Yuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Menurut pendapatnya, Tan Yun bahkan tidak bisa mengeluarkan 1.000.000 batu abadi yang lebih rendah. Masuk akal untuk mengatakan bahwa seharusnya tidak ada latar belakang. Tapi tanpa latar belakang, saya hanya melakukannya. Apakah itu bodoh? Wang Yuan tidak ikut campur dalam perselisihan antara Tan Yun dan Xia Haosuo. Dalam analisis terakhir, dia hanya seorang pria dan tidak ingin masuk ke air berlumpur ini. Di jalan, Xia Haosuo menutupi wajahnya dengan tangan kirinya dan bangkit dari tanah. Setelah memuntahkan seteguk darah bercampur dengan 2 gigi, dia tiba-tiba meraung dengan suara serak, "Kamu berani memukulku? Apakah kamu tahu siapa anak ini?" Menghadapi teguran itu, Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tinggal di luar kota seperti aku. Seberapa muliakah kamu, bajingan?" Aku sangat marah. Xia Haosuo meraung kepada orang-orang abadi yang menonton di jalan, "Keluar dari sini. Ada banyak makhluk abadi yang telah menghukum makhluk abadi urutan ke-7 dan ke-8 di negeri dongeng." Namun, dalam menghadapi pelecehan Xia Haosuo, tidak hanya tidak ada yang melawan, tetapi mereka juga tersebar di kerumunan. Saat bersembunyi, kerumunan berbisik. Siapa keduanya? Bahkan tuan muda ketiga dari keluarga Xiaohu berani bertarung. Ya, kakak dan ayah tertua Xia Haosuo bekerja di ketentaraan. Pada saat ini, Xia Haosuo berkata dengan tegas, "Di mana Anda? Tuan muda saya telah dipukuli. Di mana Anda?" Pada saat berikutnya, 6 bayangan sisa jatuh dari langit di depan Xia Haosuo dan berubah menjadi 6 orang setengah baya berjubah abu-abu yang menghukum tingkat ke-6 negeri dongeng. 3 tuan muda. Begitu salah satu dari mereka membuka mulutnya, Xia Haosuo menamparkan wajahnya. "Apa yang kamu lakukan untuk makan? Aku dipukuli, jadi kamu datang." Bawahan tahu kesalahan mereka. 6 segera berlutut dengan satu lutut. Xia Haosuo menjulurkan jarinya dan dengan marah menunjuk ke Tan Yun dan Chu Xiao tanpa terkendali di kantor pusat toko. "Pergi dan buang mereka untukku." "Ya, bawahanku." Ketika 6 pengawal rumah Xiaohu hendak bergegas ke kantor pusat toko. "Aku sudah melihat pelayan itu." Wang Yuan dengan cepat membungkuk pada pria tua itu. Nama lelaki tua itu adalah Zhang Yihan. Dia adalah manajer kantor pusat toko. Zhang Yihan mengangguk, lalu memandang Tan Yun dan Chu secara alami dan tidak terkendali, menatap Chu secara alami dan tidak terkendali, dan berkata dengan dingin, "Anak muda, kantor pusat toko saya bukanlah tempat bagi Anda untuk menyelesaikan keluhan Anda. Kalian berdua membuat banyak keributan di kantor pusatku, terutama saat kalian bertengkar, yang tidak menghormati kantor pusatku. Apakah kalian berdua akan keluar sendiri, atau aku akan menendangmu keluar?" Suara itu baru saja jatuh, dan napas yang kuat keluar dari tubuh Zhang Yihan, menutupi Tan Yun dan Chu secara alami dan tidak terkendali. Krit, krek. Chu alami dan tidak terkendali tiba-tiba mengubah wajahnya, dan butiran keringat seukuran kacang muncul di dahinya. Dia merasa seolah-olah sedang membawa gunung, dan tulang-tulangnya berderit dan patah kapan saja. Pria ini layak menjadi pria kuat dalam menyempurnakan negeri dongeng.
Dia sangat kuat. Tan Yun membungkuk pada Zhang Yihan tanpa mengubah wajahnya. Steward Zhang, tenanglah. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Jangan repot-repot. Kamu selalu melakukannya. Aku akan pergi sendiri. Dengan itu, Tan Yun mengambil langkah menyamping, memegang Cu alami dan tidak terkendali, yang gemetar di tangan kirinya, dan tidak bisa memulai, dan melangkah keluar dari kantor pusat toko. Anak ini tidak sederhana. Zhang Yihan menatap Tan Yun, punggungnya yang kokoh. Dia sombong, dan tekanan nafas yang baru saja dia berikan cukup untuk dengan mudah menekan makhluk abadi yang menghukum negeri dongeng 3 kali. Tapi apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Cu alami dan tidak terkendali, yang menghukum tingkat keempat negeri dongeng, sulit untuk mengambil langkah di bawah tekanan napasnya sendiri. Tetapi Tan Yun, yang menghukum tingkat pertama negeri dongeng, berjalan keluar dari aula. Pintu dengan Cu alami dan tak terkendali utuh. Dengan keterkejutan yang tak terkendali, Zhang Yihan melirik Wang Yuan dan bertanya, apa asal-usul anak laki-laki kelas 1 di negeri dongeng? Dan bagaimana dia bertentangan dengan tuan muda ketiga dari rumah Xiaohu? Kemudian, sambil mendengarkan cerita Wang Yuan, Zhang Yihan melihat keluar aula dengan penuh minat. Setelah Tan Yun melangkah keluar dari aula, dia meletakkan Cu alami dan tidak terkendali di tanah. Cu alami dan tak terkendali menghirup udara segar dan berkata, "Bos, kekuatan orang tua itu benar-benar terlalu kuat." "Iya, itu sangat kuat." Ketika Tan Yun berkhotbah, 6 pengawal rumah Xiaohu menatap tajam ke arah Tan Yun dan mendesaknya selangkah demi selangkah. Salah satu dari mereka dengan marah menunjuk ke Tan Yun dan Cu alami dan tidak terkendali, "Butakan mata anjingmu, bahkan kami." Tanpa menunggu kata-kata orang ini, Xiao Shao di belakang meraung, "Bicaralah dengan mereka dan patahkan tangan mereka." "Ya, bawahanku." 6 penjaga mengirimkan nafas menghukum tingkat ke-6 negeri dongeng dan bergegas menuju Tan Yun. Wosh, wush. Tiba-tiba, sosok Tan Yun berkedip dengan kecepatan tinggi. Dengan 6 suara pahat yang tumpul dan suara patah tulang yang jelas, 6 pengawal bergegas menuju Tan Yun terbang mundur ratusan kaki dengan kecepatan 2 kali lipat dan jatuh dengan keras di seberang jalan. Wow, wow. Ke-6 pengawal itu memuntahkan darah, pucat, menutupi dada mereka yang runtuh dan meratap panik di tanah. "Kamu hanya menghukum negeri dongeng, yang bahkan lebih buruk dari kita. Nak, tunggu aku." Setelah Xiao Suo meninggalkan sepatah kata pun, dia melompat dan ingin melarikan diri. "Kembalilah padaku." Tan Yun di udara rendah, tubuhnya seperti anak panah yang tajam, melintasi kekosongan dalam sekejap, dan tangan kanannya memegang pergelangan kaki Xiao Suo. "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Tentu saja itu kamu." Suara acuh tak acuh Tan Yun sangat keji. "Aku adalah tuan muda ketiga dari Mansion Xiaohu. Beraninya kamu," teriak Xiao Suo. "Kamu lihat, aku tidak berani." Tan Yun menukik ke bawah sambil berbicara. Dia mengayunkan Xiao Suo dengan tangan kanannya dan memukulnya dengan keras ke tanah. Ledakan. Tan Yun menghancurkan Xiao Suo di tanah. Pada saat itu, tanah penuh dengan retakan jaring laba-laba. "Ah! Lengan kananku!" Xiao Suo berteriak. Tulang lengan kanannya yang mendarat pertama patah, dan tulang putih tebal menembus kulitnya, yang sangat menakutkan. Krit, krek. Tan Yun melangkah dan menginjak lengan kiri Xiao Suo dengan kaki kanannya. Dia bekerja keras perlahan. "Jangan!" Xiao Suo berteriak ngeri. "Haha!" Mulut Tan Yun menguraikan senyum jahat. "Apakah kamu tidak benar-benar ingin mematahkan kedua lengan orang lain? Hari ini aku akan membiarkan kamu merasakan rasa mematahkan lenganmu." Klik. "Ah!" Xiao Suo meraung, "Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kapanpun." Tan Yun berkata dengan dingin, "Aku lupa memberitahumu. Prinsip hidupku Tan Yun adalah menggandakan pengembalian." Mendengar pidato itu, ketika Xiao Suo bingung, menjadi jelas bahwa apa yang disebut persembahan ganda Tan Yun masih sesuatu. Bang-bang. Tan Yun tampak dingin dan serius. Dia menginjak lutut Xiao Suo satu demi satu. Kemudian, Tan Yun menendang anggota tubuhnya dan jatuh di samping 6 pengawal. "Bawa aku bersamamu." Mata Xiao Suo terkoyak oleh rasa sakit. "Ini tuan muda ketiga." 6 pengawal berdiri gemetar dengan rasa sakit yang parah. Ketika salah satu dari mereka hendak membungkuk dan mengambil Xiao Suo, suara ketidakpedulian datang dari belakang, "Apakah aku membiarkanmu pergi?"
Pengawal itu beristirahat dengan baik dan kembali menatap Tan Yun. Xia Housuo memelototi Tan Yun dengan mata merah. Apalagi yang kamu inginkan? Tan Yun tersenyum dan melambai. Cincin peri yang jatuh di tanah di aula di lantai pertama kantor pusat toko berubah menjadi sinar cahaya dan diserap ke tangan kanan Tan Yun. Memegang cincin abadi, Tan Yun mengambil langkah dengan lembut. Saat berikutnya, dia muncul di depan Xia Housuo, menginjak wajah Xia Housuo dengan kakinya, dan mencibir, "Kamu apa? Aku butuh sedekahmu." Tan Yun meremukkan pipi Xia Housuo dengan kakinya dan melemparkan cincin peri itu ke tanah. "Tidak ada keraguan, aku hitung sampai 3, kamu makan cincin peri untukku." Setelah itu, Tan Yun mengangkat jari kakinya dan menginjak cincin abadi. Dia berkata dengan dingin, "1. Jangan terlalu banyak menipu orang." Xia Housuo meraung dengan suara serak. "Apakah saya terlalu banyak menggertak orang? Yang saya ganggu hanyalah seekor anjing yang menggigit orang tanpa pandang bulu." Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, 2. Pada saat ini, Xia Housuo pingsan. Tan Yun sengaja tidak mengatakan bahwa jika dia tidak menelan konsekuensi dari Xianji, dia akan menghancurkan hati Xia Housuo. Xia Housuo menatap Tan Yun, matanya memancarkan cahaya yang ganas. Dia gemetar dan berkata dengan suara gemetar, "Jangan hitung, aku akan menelannya." Setelah itu, Xia Housuo, seperti seekor anjing, berbaring di tanah dan menelan cincin peri Tan Yun dengan kakinya ke dalam mulutnya. "Yah, pergilah," Tan Yun mencibir. Kemudian, pengawal itu membawa Xia Housuo yang dipermalukan dan 5 pengawal lainnya dan terbang di udara. Pada saat ini, di aula utama di lantai pertama kantor pusat toko, Zhang Yihan menatap Tan Yun dan berkata, "Putra ini tidak menyembunyikan wilayahnya. Dia berani menghukum tingkat pertama negeri dongeng. Tanpa usaha, dia menghapus 6 makhluk abadi yang menghukum tingkat ke-6 negeri dongeng. Dia sangat kuat sehingga dia bisa menantang kekuatannya melebihi levelnya. Dan putra ini tegas dan sembrono. Apakah dia murid orang-orang di ketentaraan? Atau keturunan orang yang menjabat? Tapi seharusnya tidak. Jika demikian, mengapa Wang Yuan bahkan tidak bisa mengeluarkan 1.000.000 batu